Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita ingin mempresentasikan tentang memahami dan menjelaskan perkembangan psikologi klinis dari mikro ke makro. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, ada Ardo Wijaya Putra, Citra Aldianto, Irma Nurbasid, dan Windri Handayani. Perkembangan psikologi klinis. Sigmund Freud menjadi salah seorang tokoh penting dalam berdirinya psikologi klinis. Dia salah satu sosok yang pertama berfokus pada gagasan bahwa penyakit mental adalah sesuatu yang dapat diobati dengan berbicara dengan pasien. Dan itu adalah pengembangan pendekatan terapi bicaranya yang sering disebut sebagai penggunaan ilmiah awal dari psikologi klinis. Di Indonesia sendiri, psikologi mulai berkembang pada tahun 1952. Psikologi di Indonesia diperkenalkan oleh seorang profesor psikiater dari Universitas Indonesia yang bernama Slamet Imam Santoso. Di tahun tersebut, Slamet Imam Santoso ditunjuk sebagai ketua jurusan psikologi di Universitas Indonesia sebagai jurusan psikologi pertama di Indonesia. Lulusan pertama dari jurusan psikologi adalah Bapak Fuad Hasan pada tahun 1958. Pada tahun 1960, jurusan psikologi berdiri sendiri sebagai sebuah fakultas dengan Slamet Imam Santoso sebagai dekan pertama yang kemudian digantikan oleh Bapak Fuad Hasan. Awal dari pendidikan psikologi dilakukan di lembaga psikoteknik yang dipimpin oleh Theo Telik yang kemudian menjadi program studi psikologi yang pernah bernaung di bawah berbagai fakultas di lingkungan Universitas Indonesia. Program studi psikologi kemudian pada tahun 1956 sampai 1960 menjadi jurusan psikologi pada Fakultas Kedokteran UI. Lim mendirikan bagian klinis dan psikoterapi bertempat di Barat 1 RSUP RSCM. Yakin Hin mendirikan bagian psikologi eksperimen di Salemba. Bagian psikologi sosial dirintis oleh Marat, kemudian dipimpin oleh J. Joyceoff. Setelah kepergian Li Fok Lim ke Australia, bagian psikologi klinis dan psikoterapi berganti nama menjadi bagian psikologi klinis dan konseling dipimpin oleh Yap Ken Hin pada tahun 1960 sampai 1969. Namun dengan adanya pengertian yang luas tentang psikologi klinis, maka nama bagian psikologi klinis konseling berganti lagi menjadi bagian psikologi klinis. Namun demikian, dengan berjalannya waktu saat ini, psikolog klinis telah memiliki asosiasi yang berada di bawah naungan HIMSI dengan nama Ikatan Psikolog Klinis Indonesia atau yang lebih bisa disingkat dengan IPK Indonesia, di mana asosiasi ini telah diakui secara resmi oleh Kementerian Kesehatan dan juga telah berbadan hukum. Hal ini mendukung perkembangan psikolog klinis untuk dengan jelas dapat menjalankan tugasnya di bidang klinis dengan tanggung jawab sekaligus perlindungan. Tujuan dari dibentuknya ragam asosiasi ini adalah untuk memastikan bahwa psikolog memiliki keahlian dan profesionalitas yang mendalam dan tajam. Mengingat selain psikolog klinis, psikologi klinis masih terdapat banyak bidang psikologi lainnya yang memiliki keahlian dan pendekatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemisahan minat adanya sertifikasi tambahan yang legal dapat membantu publik untuk mengenali keahlian dan keamanan dari para tenaga psikolog klinis untuk menghindari kerugian di kedua belah pihak. Sementara itu, saat ini di Indonesia, keberadaan psikolog klinis mulai menjadi sorotan karena berkembang pesatnya informasi dan juga munculnya ragam kasus dan fenomena baru yang erat berkaitan dengan kondisi psikis atau psikologis manusia.
Sudah banyak masyarakat dan juga lembaga yang menyadari bahwa kesehatan mental dan keberadaan psikolog klinis dalam menyelesaikan ragam permasalahan manusia baik secara individu atau komunitas. Hanya saja memang masih memerlukan perjuangan lanjutan untuk dapat terus mengedukasi masyarakat sekaligus melakukan perbaikan dan memastikan regulasi akan psikolog klinis yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Harapannya ke depan, profesi psikolog klinis dapat menjadi lebih kuat lagi seperti halnya profesi ini di luar negeri yang telah lebih berkembang lebih dulu. Perbedaan ruang lingkup psikologi klinis antara mikro dan makro. Ruang lingkup psikologi klinis mencakup asesmen, intervensi, dan penelitian. Merupakan proses pengumpulan informasi mengenai klien atau subjek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai seseorang. Ruang lingkup psikologi klinis mencakup asesmen, intervensi, dan penelitian. Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi mengenai klien atau subjek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai seseorang. Intervensi Kendall dan Norton-Ford berpendapat bahwa intervensi meliputi penggunaan prinsip-prinsip psikologi untuk menolong orang menangani masalah-masalah dan mengembangkan kehidupannya yang memuaskan. Penelitian. Dalam psikologi klinis, penelitian bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu teori dalam praktiknya dan untuk lebih memahami keunikan perilaku, perasaan, dan pikiran individu klien, bukan untuk mengadakan generalisasi. Saat ini adapun perkembangan terbaru yang muncul yaitu terapan mikro dan makro, di mana terapan mikro lebih fokus untuk perorangan. Biasanya pengukuran berupa psikotes. Pengukuran tersebut misalnya tentang kecemasan, depresi, intelijensi, narsisme, obsesif, kompulsif, dan lain-lain. Orientasi pengukuran tersebut lebih mengarah pada psikopatologi, namun orientasinya dapat berubah dari psikopatologi menjadi kesejahteraan. Kemudian pada terapan makro perlu pendekatan khusus untuk dalam hal pengukurannya. Lebih mengarah pada pendekatan kualitatif, bukan hanya dilihat dalam skala interval, namun perlu diperhatikan dalam penggunaan skala rasio. Misalnya, seberapa intensnya masyarakat melakukan pertemuan untuk membicarakan kesejahteraan demi kepentingan bersama. Kesimpulannya adalah terapan psikologi klinis mikro lebih mengarah pada individu atau perorangan, sedangkan pada terapan psikologi klinis makro lebih mengarah pada pendekatan kualitatif. Cara kerjanya, pada terapan mikro mampu bekerja sendiri, sedangkan pada terapan makro ia harus bekerja sama dengan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.